Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan menceritakan tentang sebuah kegiatan yang bernama deteksi dini intelektual. Nah, sebenarnya deteksi dini intelektual terhadap anak ini seberapa sih pentingnya? Apakah harus diketahui sedari dini agar penanganannya jauh lebih baik? Nah, ini kita akan membahas jadi bahwa ternyata deteksi dini intelektual bagi anak itu terhadap anak usia dini itu menjadi hal yang sebenarnya diperlukan, apalagi ketika anak menunjukkan tanda-tanda yang tumbuh kembangnya kok tidak seperti anak pada umumnya. Meskipun setiap anak kan tumbuh kembangnya berbeda, tapi ketika ini tertinggal dari anak-anak pada umumnya, maka kita perlu waspada sebagai orang tua. Nah, seperti apa bahasannya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara itu mengadakan sebuah kegiatan. Nama kegiatannya ini diprogramkan, tentu didanai oleh sumber dananya adalah APBD, yaitu deteksi dini intelektual untuk anak usia dini. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Jelas sangat penting dan sangat diperlukan program ini. Nah, setelah dideteksi dini oleh tim ahli oleh ahli psikolognya atau tim psikolognya, tentu tidak berhenti di situ, di mana hasil deteksi itu yang tertulis itu tentu harus dikomunikasikan kepada orang tua, direkomendasikan apa yang orang tuanya dapat melakukan tindakan-tindakan yang bisa membantu tumbuh kembang anak ini. Lalu yang kedua adalah pihak sekolah, bagaimana
pihak sekolah itu akan bisa memperlakukan ya anak-anak ini tuh seperti apa. Maka rekomendasi ahli itu menjadi penting. Karena kalau kita lagi periksa darah kan ada hasil-hasil, kita juga nggak ngerti ya kenapa nih kok menunjukkan angka begini, kenapa ini di atas rata-rata kemudian dianggap tinggi dan lain-lain, kan kita nggak tahu gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Nah itu sama gitu ya, seperti hasil psikologi dari deteksi dini intelektual. Nah oleh karena itu kegiatan positif seperti ini memang tidak hanya berhenti pada hasil deteksinya, tapi perlu dan penting sekali untuk disampaikan kepada pihak terkait, terutama orang tua dan juga guru atau orang dewasa yang berada di sekitar anak dalam tumbuh kembangnya, agar anak-anak ini bisa dibantu. Karena semakin dini terdeteksi, semakin dini mendapatkan bantuan, maka anak-anak ini tetap akan memiliki tumbuh kembang yang baik dan bisa menjadi manusia yang mandiri. Nah, kegiatan ini harus kita apresiasi ya. Seperti apa suasananya ya, tentu saja kita bisa simak. Ini sebenarnya adalah susulan, karena sebelumnya di video sebelumnya pernah memperlihatkan juga deteksi dini yang jumlah pesertanya lebih banyak. Ini adalah susulan karena ketika itu tidak hadir. Tapi di dalam video ini saya ingin membahas ternyata ya penting banget gitu untuk membantu anak-anak yang memiliki disabilitas intelektual. Seperti apa? Mari kita simak dalam video berikut ini. Ya, yang kemarin satu yang udah masuk, satu yang udah. Oh, gambar bunga. Ini apa yang ini? Yang nggak ada. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan deteksi dini ya intelektual? Ya ini adalah untuk anak-anak yang memiliki tanda-tanda ya berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata. Nah, kurang keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, atau misalnya usianya 6 tapi perilakunya atau kemampuannya seperti anak usia 3 tahun. Jadi kan ada ketertinggalan, atau misalnya terlambat bicara. Jadi di usia itu anak yang lain sudah bicara dengan kata-kata yang jumlah kosakata yang banyak, anak ini sulit sekali untuk berbicara panjang banyak gitu ya. Jadi kosakatanya atau pembendaharaan katanya itu sangat sedikit, dan itu punya ketertinggalan dari anak seusianya. Nah, kondisi ini sering mempengaruhi anak-anak ya. Jadi kalau ya kita melakukan deteksi dini, maka kita jadi dapat memahami tanda-tanda disabilitas pada anak, terutama disabilitas intelektual ya. Nah, sehingga orang tua tuh bisa segera mencari bantuan kepada profesional dan bisa membantu anaknya ini melalui tumbuh kembang yang baik gitu ya, dan mampu untuk mandiri kelak gitu. Nah, itu jadi semakin dini dipersiapkan, semakin dini diatasi, semakin dini dibantu, maka itu tentu akan sangat baik ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dulu orang pernah ya menyebut ini sebagai keterbelakangan mental gitu ya. Nah, tentu ini ada kategori-kategorinya kan, ada yang ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang berat. Nah, tentu saja untuk yang ringan misalnya kerap kali itu orang tua mengabaikan atau denial dengan kondisi si anak, sehingga kerap kali anak ini jadi tidak memiliki tidak bisa dibantu gitu, dan kadang-kadang terlambat gitu ya untuk
mengenalinya, mendeteksinya sejak dini. Nah, oleh karena itu kita penting sekali untuk ngebahas apa sebenarnya tanda-tanda ya bahwa misalnya anak kita memiliki deteksi dini lah untuk tahu kemampuan intelektualnya. Dia apakah mengalami disabilitas intelektual gitu ya. Dan kalau jika mengalami pada level yang mana gitu ya. Kemudian seperti apa tentu akan menerapi dan mencari bantuan kepada ahlinya ya. Mari kita lihat cara mengenali anak-anak dengan kondisi ini. Satu lagi deh. Hore. Selesai Fawas. Dok, apa tuh dok? Dok, warna apa? Anjing warnanya apa tuh? Ini anjing warnanya apa? Anjing warnanya apa doknya tuh? Doknya. Nah, pinter. Lagi ikan sama ya. Warna apa ikan? Rumahnya? Cuci nih. Nah, pinter ya, anak cerdas. Kucing. Ayo, warnanya kuning. Iya. Oke. Ikan lagi. Ayo. Berhasil. Ini apa ini yang banyak ya tapi yang Mana jarang? iya, yang banyak yang mana? Nah, Yang banyak berapa ini? ayo. Wow, keren. Enggak, yang paling banyak kita. Nah, sebenarnya disabilitas intelektual itu juga kalau kita mengenalinya itu dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan pada dua bidang. Yang pertama adalah fungsi intelektualnya dan yang kedua adalah perilaku adaptifnya. Untuk fungsi intelektualnya adalah ini yang sering kita sebut dengan IQ ya. Itu mengacu pada kemampuan seorang anak untuk belajar gitu ya, kemudian juga bernalar, mengambil keputusan, memecahkan masalah gitu. Itu yang kita sebut dengan fungsi intelektual dan ini diukur lewat IQ di mana rata-rata IQ itu 100 gitu dan orang misalnya berada pada kondisi normal itu di antara 85 sampai 115 IQ-nya. Nah, tetapi untuk yang di bawah 70 gitu ya misalnya itu maka kita bisa mengatakan bahwa dia mengalami disabilitas intelektual gitu ya. Jadi dengan tentu ada yang ringan, ada yang sedang maupun ada yang berat. Jadi itu adalah kategorinya. Lalu bagaimana kemudian tanda-tandanya kita mengenal tadi ya disabilitas intelektual? Ayo kita simak dalam video berikut ini. Oke, yang pertama adalah keterlambatan perkembangan. Nah, tiap anak memang perkembangannya tuh kan berbeda-beda ya. Tidak sama, iya betul memang tidak sama. Ada yang lebih dulu bicara, tapi ada yang lebih dulu jalan gitu. Tapi tetap ada indikator untuk mengukur bahwa pada usia ini anak harus punya kemampuan apa. Misalnya mengenali ibunya, memanggil ibunya, mengenali ayahnya atau orang di sekitarnya, memanggilnya. Dia tahu ketika dipanggil namanya, dia tahu nih organ pada tubuhnya, misalnya mana mata, hidung, gigi, rambut gitu dan lain-lain. Nah itu adalah cara gitu ya kita tahu. Nah jadi ada keterlambatan perkembangan itu misalnya dia mengalami keterlambatan perkembangan di awal kehidupannya ya, misalnya saja soal duduk, merangkak jika dibandingkan anak yang lain, meskipun ketertinggalan ini belum tentu juga menunjukkan anak-anak itu mengalami disabilitas intelektual. Bisa jadi memang kurang rangsangan gitu ya, stimulus dari lingkungannya. Tapi kita punya kan yang lainnya. Jadi selain keterlambatan perkembangan tadi, bisa kita lihat juga yaitu dari memiliki masalah dalam kemampuan berbicara. Jadi ketika anak-anak ini tidak mampu ya berbicara gitu ya, berkomunikasi untuk berbicara gitu ya, untuk hal-hal yang sederhana sehari-hari tentang tubuhnya, tentang dirinya, tentang lingkungannya, keluarganya, maka ini juga penting juga kita mulai waspada. Jadi anak disabilitas intelektual akan mengalami keterlambatan bicara atau mungkin juga kesulitan-kesulitan dalam berbicara. Nah ini memang perlu ada terapi gitu ya. Nah yang ketiga adalah lambat dalam menguasai
menguasai kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasarnya itu apa saja? Tentu beda-beda ya, setiap anak dan setiap usia. Nah, jadi anak yang memiliki kondisi disabilitas intelektual, dia itu memang harus, kan kita bisa ngukur ya dari misalnya tahun usia berapa sih anak tuh bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri gitu ya. Ini bisa kita lihat kalau dia terlambat gitu pada anak seusianya harusnya sudah mampu untuk melakukan itu juga kita bisa menganggap bahwa ada keterlambatan di dalam menguasai keterampilan-keterampilan dasar. Berikutnya adalah memiliki masalah dalam belajar. Nah, ini kerap kali orang tua tuh baru menyadari setelah anaknya di SD gitu. Kok ini sulit ya menerima pembelajaran, ketinggalan dari anak yang lain gitu dan lain. Nah, ini sebaiknya kalau saja dia masih kecil sudah bisa. Ini sebenarnya ketika dia masuk SD ini bisa teratasi. Yang berikutnya adalah memiliki masalah perilaku. Nah, terkait dengan perilaku ini tentu berbeda-beda ya. Ada yang dia tantrum ya atau meledak-ledak gitu ya. Artinya kalau dia cemas kemudian tantrumnya bisa aja meledak-ledak gitu. Nah, ini yang bisa terjadi atau tanda-tanda. Ya, kira-kira itu ya yang kita sebut dengan tadi ya tanda-tanda dari anak-anak yang mungkin mengalami masalah terkait dengan perkembangan intelektualnya atau kita menyebutnya tadi sebagai disabilitas intelektual. Nah, sebenarnya tanda-tanda tersebut ya pada anak memang harus dipahami oleh orang tua. Ya, jadi kita harus peka ngelihat itu dan harus segera meminta bantuan, mencari bantuan ketika anak kita menunjukkan tanda-tanda tadi gitu. Yang paling gampang terlihat kan memang bagaimana tumbuh kembangnya dia dan itu orang terdekat dia kan yang tahu. Ya seperti tadi ya bicara gitu ya, terus kemampuan-kemampuan seperti duduk, merangkak, berjalan dan lain-lain gitu ya. Dan ini kesulitan belajar gitu ya dan lain-lain, kesulitan berbicara gitu. Ini kan hal yang sebenarnya bisa diketahui segera ya oleh orang dewasa di sekitar tumbuh kembang si anak ini. Nah, kita meskipun disabilitas intelektual adalah kondisi seumur hidup ya, tentu seumur hidup, tetapi memberi penanganan yang tepat sedini mungkin ya itu bisa meningkatkan kemungkinan anak untuk hidup mandiri setelah dewasa. Jadi bila si kecil mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, kita tidak perlu langsung panik, tapi ya mencarilah informasi yang tepat, bantuan yang tepat. Jangan cuma ngomong dengan teman-teman sesama ibu-ibu dan kalau ibunya bilang si ibu teman kita ngomong pada dia bukan ahlinya gitu, kemudian kita melakukan gitu. Jangan gitu. Sebaiknya literasi ya, mencari informasi bisa lewat literasi, bisa juga lewat komunikasi langsung dengan ahlinya. Dan kalau kemudian kita tidak memiliki cukup uang, sebenarnya ada beberapa di internet gitu ya, kita bisa sebenarnya menelpon seperti Halodoc atau misalnya kalau di DKI Jakarta bisa pada layanan Puspa ya. Puspa itu sebenarnya pusat pendidikan keluarga, jadi silahkan saja diakses secara daring gitu ya, sehingga kita bisa ya berkonsultasi dengan kondisi anak-anak kita itu sehingga penanganan bagi anak ini menjadi tepat. Ayo, untuk kepentingan terbaik bagi anak, jangan biarkan ya, bantu anak-anak kita ya, karena kondisi apapun mereka adalah anak kita, dan kondisi seperti itu ketika memerlukan bantuan maka kita harus membantunya ya sepenuh hati, karena kondisi itu ya sebenarnya bisa diperbaiki, bisa ya dibantu asalkan sedari dini kita tahu dan kita dengan setulus hati membantu anak-anak ini untuk tumbuh kembang sesuai dengan kemampuannya. Oke ya, demikian ya video ini, semoga bermanfaat ya, terutama bagi para orang tua yang memiliki anak-anak usia dini. Semoga ya ini bermanfaat, memberikan informasi dan juga segera meminta pertolongan ahlinya ketika memang anak kita menunjukkan tanda-tanda ya ketertinggalan ya secara intelektual. Oke. Ya demikian ya, jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.